Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan mini project acara 1 uji viabilitas biji. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmat Purnomo Haji, NIM 19443026, PT 08158. Dari kelompok 8, asisten pendamping Muhammad Diki Mandiri Nasution. Yang pertama yaitu pengertian viabilitas biji. Rida et al. 2017 menyatakan bahwa viabilitas biji adalah daya hidup benih untuk melakukan metabolisme yang dapat dilihat dengan adanya pertumbuhan. Kemudian untuk rumus perhitungan viabilitas biji yaitu jumlah biji yang tumbuh dibagi jumlah biji yang ditanam dikali 100%. Rida et al. 2017 juga menyatakan bahwa daya berkecambah atau viabilitas dapat dihitung dengan rumus, yaitu dengan jumlah kecambah normal dibagi dengan jumlah benih yang dikecambahkan dikali 100%. Untuk tujuan dari mini project ini sendiri yaitu untuk mengamati pertumbuhan biji yang ditanam dan untuk mengetahui nilai viabilitas biji sehingga dapat diketahui kualitas dari biji tersebut. Untuk alat yang digunakan pada mini project kali ini yaitu gelas plastik bekas, kapas, kamera, gunting atau cutter, dan penggaris. Sedangkan untuk bahannya sendiri yaitu biji tanaman kangkung atau Ipomoea aquatica dan air. Kemudian metode yang saya lakukan yaitu untuk kontrol 5 biji kangkung yang akan saya gunakan langsung diletakkan di atas media tanpa diberi perlakuan apapun. Kemudian untuk perlakuan direndam air biasa selama 12 jam, 5 biji kangkung yang akan digunakan direndam di dalam air biasa selama 12 jam. Kemudian diangkat atau ditiriskan dan ditanam di atas media. Kemudian untuk perlakuan direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam, yaitu 5 biji kangkung yang akan digunakan direndam pada air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam, kemudian diangkat dan ditanam di atas media. Untuk kegiatan praktikum yang dilakukan yaitu yang pertama persiapan media. Sebanyak 3 buah media disiapkan. Media yang digunakan yaitu berupa gelas plastik bekas. Kemudian di dalamnya diberi kapas yang telah dibasahi dengan air secukupnya. Kemudian untuk germinasi biji kontrol yang dilakukan yaitu biji kontrol langsung ditanam pada media tanam tanpa diberi perlakuan apapun. Sarif et al. 2015 menjelaskan bahwa germinasi biji kontrol dilakukan dengan tidak memberikan perlakuan apapun ke tanaman tersebut. Selanjutnya untuk germinasi biji direndam air biasa selama 12 jam, yaitu biji direndam dengan air biasa selama 12 jam kemudian ditanam pada media. Marjainah 2021 menjelaskan bahwa germinasi biji direndam dengan air biasa dilakukan dengan cara merendam biji di dalam air selama 12 jam. Selanjutnya yaitu germinasi biji direndam dengan air suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Biji direndam dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam kemudian ditanam pada media. Rumah Hurbo et al. 2020 menjelaskan bahwa perendaman dengan air panas dilakukan dengan menuang biji ke dalam air yang telah mendidih dan dibiarkan menyerap selama 12 jam. Kemudian peletakan dan penyiraman biji. Biji yang telah ditanam tadi diletakkan di dalam ruangan pada tempat terang dan disiram setiap hari dengan air secukupnya. Salamah dan Nugroho 2015 menjelaskan bahwa benih diletakkan di media berupa cawan yang telah diisi kapas yang dibasahi dan dilakukan penyiraman setiap hari dengan air bersih hingga basah secara rutin. Kemudian untuk pengukuran dan pencatatan, pengukuran yang dilakukan yaitu meliputi tinggi kecambah dan jumlah kecambah yang dilakukan setiap 7 hari sekali, kemudian dicatat hasilnya. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Di tabel pertama ini yaitu jumlah biji yang tumbuh. Untuk kontrol jumlah biji yang tumbuh sebanyak 3 biji dan jumlah biji yang mati sebanyak 2 biji, sehingga diperoleh persen viabilitas sebesar 60%. Kemudian selanjutnya yaitu untuk perlakuan air biasa, jumlah biji yang tumbuh sebanyak 4 biji, jumlah biji yang mati sebanyak 1 biji, sehingga diperoleh persen viabilitas 80%. Selanjutnya untuk perlakuan air dengan suhu awal 100 derajat Celcius,
jumlah biji yang tumbuh sebanyak 3 biji, jumlah biji yang mati sebanyak 2 biji, sehingga diperoleh persen viabilitas 60%. Untuk faktor yang mempengaruhi viabilitas biji yaitu yang pertama, ketebalan kulit biji, lalu air dan suhu. Ketebalan kulit biji mempengaruhi karena semakin tebal kulit biji, maka proses imbibisi atau masuknya air ke dalam biji akan menjadi lebih lama. Kemudian air. Air sangat berpengaruh terhadap perkecambahan karena air berfungsi untuk mengaktifkan sel yang ada di dalam biji. Namun jumlah air saat penyiraman juga harus diperhatikan, karena jika air saat penyiraman terlalu banyak, dapat menyebabkan biji berjamur. Setelah itu ada suhu. Suhu yang tinggi menyebabkan kerusakan embrio, sehingga biji membutuhkan waktu lebih lama untuk berkecambah. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa persen viabilitas terbesar diperoleh pada perlakuan air biasa. Kemudian ini tabel 2 untuk tinggi tanaman pada minggu pertama dan minggu kedua. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa perlakuan kontrol yang diperoleh rata-rata tinggi tanaman pada minggu pertama yaitu 4,9 cm dan pada minggu kedua 6,3 cm. Dapat kita lihat di tabel ini. Kemudian untuk perlakuan perendaman air biasa, diperoleh rata-rata tinggi tanaman pada minggu pertama yaitu 5,45 cm dan pada minggu kedua 7,25 cm. Ini juga dapat kita lihat di tabel ini. Kemudian untuk perlakuan perendaman air dengan suhu awal 100 derajat Celcius diperoleh rata-rata tinggi tanaman pada minggu pertama sebesar 1,8 cm dan pada minggu kedua 2,1 cm. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tinggi tanaman. Yang pertama yaitu genetik tanaman. Genetik tanaman tersebut menentukan kemampuan metabolisme dari tanaman tersebut yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Kemudian air. Air digunakan tanaman untuk bahan fotosintesis. Kemudian selanjutnya ada suhu. Suhu akan mempengaruhi penyerapan air, di mana air tersebut digunakan sebagai bahan fotosintesis. Selanjutnya yaitu cahaya. Cahaya diperlukan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Tanpa cahaya, tumbuhan akan mengalami etiolasi atau pertumbuhan berlebih sehingga tanaman tumbuh dengan cepat namun tidak kokoh. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa persen viabilitas biji terbesar diperoleh pada perlakuan perendaman dengan air biasa, yaitu sebesar 80%. Rata-rata tinggi tanaman terbesar juga diperoleh pada perlakuan perendaman dengan air biasa, yaitu pada minggu pertama diperoleh tinggi tanaman sebesar 5,45 cm dan pada minggu kedua 7,25 cm. Faktor yang mempengaruhi viabilitas biji yaitu ketebalan kulit biji, air, dan suhu. Faktor yang mempengaruhi tinggi tanaman yaitu genetik tanaman, suhu, air, dan cahaya. Berikut ini daftar pustaka yang saya gunakan. Kemudian ini untuk perhitungan viabilitas biji pada perlakuan kontrol, direndam dengan air biasa selama 12 jam dan direndam dengan air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Berikut ini footage video kegiatan mini project.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.